3 kali 24 jam. Itu ada waktu sakti dalam undang-undang PDP. Bagaimana tuh waktu sakti? Jadi dalam undang-undang PDP itu kawan-kawan semua itu ada waktu 3 kali 24 jam. Misalnya itu batas waktu yang dimiliki oleh pelindung data pribadi atau perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang itu menghimpun data-data pribadi banyak orang. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang PDP di pasal 46, 30, 32, 41 dan 40. Muncul nih waktu 3 kali 24 jam ini. Nah, 3 kali 24 jam itu adalah waktu yang diperlukan atau batas waktu. Batas waktu yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan sesuatu. Nah, apa yang dilakukan itu adalah ketika misalkan ada data yang bocor. Bocor seperti itu kan. Nah, berarti perusahaan-perusahaan ini wajib menyampaikan ke pemilik data bahwasanya datanya bocor maksimal 3 kali 24 jam. Ini ya kita melihat, kalau kita melihat seperti ini ya, 3 kali 24 jam itu tidak berlaku di tanggal merah. Tidak berlaku gimana sih? 3 kali 24 jam itu mau tanggal merah, mau hari libur, mau apapun di tanggal itu, ini masih berlaku 3 kali 24 jam ini. Artinya apa? Misalkan sistem menemukan adanya kebocoran data di hari Jumat, maka pimpinan perusahaan itu nggak bisa dia menunda sampai yaudah kita bereskan aja hari Senin ya, karena hari Sabtu dan hari Minggu kita libur gitu. Nggak bisa tuh. Yang harusnya dilakukan ya berarti lembur di hari Sabtu dan hari Minggu itu harus lembur. Apakah hanya kebocoran data? Ternyata tidak. 3 kali 24 jam itu juga berlaku ketika ada data yang diperbaiki dan notifikasinya itu harus sampai kepada pemilik data maksimal 3 kali 24 jam. Contoh misalkan ya, ada perbaikan data, ada verifikasi, kita minta ke pemilik data itu coba dong cekkan datamu ini apakah sudah lengkap semua, apakah sudah benar semua atau tidak. Kalau tidak kan diperbaiki. Perbaikan. Sudah selesai perbaikan ini. Nah, ada batas waktu 3 kali 24 jam untuk memberikan verifikasi, untuk memberikan notifikasi kepada pemilik data bahwasanya datanya sudah diperbaiki. Seperti itu. Nah, yang ketiga, jika misalkan pemilik data itu minta datanya kembali, maka pelindung data itu misalkan ada perusahaan-perusahaan yang menyimpan data dan mengelola data itu wajib memberikan data itu kembali kepada pemilik data plus rekam jejaknya. Ya, ini yang kita bahas di konten-konten kemarin, rekam jejak gitu. Jadi data itu dipergunakan untuk apa, siapa aja yang bisa melihat, dari waktu ke waktu, siapa-siapa aja yang mengakses data itu. Plus rekam jejaknya itu harus disampaikan kepada pemilik data maksimal 3 kali 24 jam. Yang keempat, kalau pemilik data meminta penundaan atau pembatasan akses datanya, maka notifikasi itu atau pelaksanaan itu harus dilaksanakan sebelum 3 kali 24 jam. Yang terakhir, kelima, menghentikan pengendalian jika diminta pemilik data. Jadi misalkan ada pemilik data nih, ada orang yang punya data minta ke kita sebagai pengendali data, sebagai perusahaan yang menyimpan datanya dan mengelola datanya. Dia bilang, coba data saya jangan kamu pegang lagi ya, jangan kamu kelola lagi ya. Maka kita sebagai perusahaan itu memiliki kewajiban untuk menghentikan pengendalian data itu, penyimpanan data itu, pengelolaan data itu. Maksimal kapan? 3 kali 24 jam setelah diminta. Nah, makanya aku bilang ada 5 pasal yang 5-5-nya memiliki batas waktu 3 kali 24 jam. Ini luar biasa banget gitu. Dan ini menjadi perhatiannya di sini bahwasanya ini bukan jam kerja loh. 3 kali 24 jam itu bukan jam kerja.
itu jam normal hari biasa, bahkan ya termasuk hari libur tuh dihitung 3 kali 24 jam ini. Makanya itu menjadi perhatian banget bagi pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin-pemimpin rumah sakit, pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga yang menyimpan data pribadi orang seperti itu. Nah, bukan hanya perintah. Ini kan kalau kita pahami ini adalah perintah dari undang-undang yang mengharuskan kita maksimal 3 kali 24 jam. Ternyata undang-undang juga memberikan sanksi jika nggak kita lakukan. Itu ada sanksi administrasi di sana. Ya, yang nggak kayak aku bahas di konten kemarin, mulai jadi teguran tertulis, pemberhentian pengelolaan, penghapusan atau nanti pemusnahan, atau nanti yang paling tinggi itu adalah denda 2% dari omset tahun itu. Nah, itu sanksi administrasi yang bisa dikenakan bagi lembaga perusahaan pengelola data pribadi yang lebih pada 3 kali 24 jam ini melakukan apa yang diperintahkan oleh undang-undang tadi. Ada 5 tadi kan, seperti itu. Nah, memang kalau kita bicara lah waktu 3 kali 24 jam itu memang cepat banget ya. Aku pribadi mengakui itu cepat. Apalagi kalau kita bicara itu adalah waktu normal, bukan waktu kerja. Kalau 3 kali 24 jam itu waktu kerja, atau 3 hari kerja, atau 4 hari kerja, atau seminggu kerja, itu kan lupa Oke lah gitu kan. Tapi 3 kali 24 jam itu termasuk hari libur itu. Apalagi kalau kita diminta hari Jumat gitu kan, berarti selesainya harus Senin itu. Misalkan diminta Jumat jam 9 pagi, ya berarti Senin 9 pagi sudah harus selesai. Wow. Itu luar biasa banget. Karena itu ada beberapa sistem yang bisa kawan-kawan pakai sebenarnya, walaupun ini kalau melihat dari latar belakangku adalah seorang legal, seorang ahli hukum, ini bukan batasanku sebenarnya, bukan keahlianku untuk menjabarkan secara rinci bagian-bagian ini, tapi bisa aku sebutkan aja. Nah, kawan-kawan di praktisi itu yang lebih paham sebenarnya di bagian ini. Dan ya mereka kawan-kawan di praktisi IT pun pasti punya lebih banyak tools untuk itu. Tapi salah satunya yang bisa kawan-kawan lakukan itu ada implementasi Security Information and Event Management. Itu adalah sistem pengumpulan, penganalisis, dan pengkorelasian log data secara real time untuk mendeteksi dan merespon ancaman cyber lebih cepat. Jadi bisa menggunakan sistem ini, Security Information and Event Management. Ini salah satu sistem yang bisa mendeteksi serangan cyber sebelum cyber itu datang, gitu. Bisa mendeteksi adanya ancaman pembobolan sebelum pembobolan itu terjadi. Bisa menggunakan itu dulu. Atau yang kedua, membuat digital forensic readiness atau DFR. Itu sistem apa? Ada sistem rekam jejak digital yang tersimpan, yang bahkan oleh pegawai kita di perusahaan itu nggak bisa mengotak-ngatik itu rekam jejak itu. Nah, ini pentingnya di sini. Ketika misalkan ada orang minta, tolong dong data pribadi saya jangan diutak-atik dulu ya, bisa tuh kita langsung buka rekam jejaknya. Kita buka rekam jejaknya. Bisa pada hari itu. Semakin cepat kan semakin bagus kita lakukan. Kalau kita melihat pasal 32 itu kan ada memberikan data dan rekam jejak data setelah diminta pemilik data maksimal 3 kali 24 jam. Nah, ini lebih mudah kita sebenarnya. Lebih mudah bagi kita kalau misalkan kita melihat, oh dia minta datanya kembali, oh dia minta rekam jejaknya. Udah buka tuh sistemnya. Di FR tuh. Kita buka rekam jejaknya, kita simpankan langsung, misalkan sejam atau 2 jam, maksimal 3 jam kita kirimkan, selesai. Nah, semakin sistem itu semakin bagus kan berarti semakin cepat ya. Nah, ini 2 sistem yang bisa kawan-kawan pakai, tapi pada perkembangannya itu bisa menggunakan banyak sistem seperti itu.
yang akhirnya 3 kali 24 jam itu bisa dilaksanakan di jam kerja aja sebenarnya, nggak perlu sampai hari libur kita gunakan. Kecuali kalau data itu nanti masih bersifat teks ya, non elektronik ya, itu ya agak ribet sebenarnya. Agak ribet. Karena kalau kita melihat undang-undang PDP ini tidak hanya berlaku pada data-data elektronik. Data non elektronik itu juga berlaku di undang-undang PDP ini. Makanya kalau masih ada lembaga-lembaga yang menggunakan data-data itu masih bersifat fisik, non elektronik seperti itu memang akan agak ribet sebenarnya untuk menyelesaikan 3 kali 24 jam. Nah, mungkin yang bisa teman-teman lakukan itu adalah dengan bekerja sama sih dengan vendor-vendor dari perusahaan-perusahaan IT untuk membangun sistem ini. Dan pembangunan sistem ini yang berkesesuaian dengan peraturan negara supaya kita tidak terjadi permasalahan ke depan, entah dalam masalah hukumnya kah, karena hukum itu bukan hanya sanksi administrasi ya. Kalau kita melihat undang-undang PDP ada lagi sanksi-sanksi yang lain, atau kita melihat dalam keperdataan ada tuntutan-tuntutan, ada gugatan-gugatan yang bisa dilayangkan kepada kita seperti itu. Ya memang seperti inilah dinamika kita ya. Hidup di tahun 2026 ini ada hal-hal yang baru, ada sesuatu yang baru yang perlu kita pelajari lagi. Tapi mudah-mudahan lebih baik ya kita sama-sama bisa lebih baik, perusahaan-perusahaan itu bisa lebih baik, lebih efisien dengan terbantunya teknologi. Tapi memang yang perlu diingat adalah ya seperti itulah teknologi. Teknologi itu kan sebenarnya mempermudah, seperti itu, mempermudah. Dulu orang kemana-mana pakai kuda, sekarang orang kemana-mana pakai pesawat, lebih efisien. Memang kalau kita lihat lebih banyak aturannya, lebih banyak orang-orang yang terlibat karena kita perlu teknisi pesawat, ada pilot yang harus dilatih, tapi secara umum lebih baik. Oke, mungkin itu ya untuk diskusi kita hari ini. Kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut silahkan di kolom komentar aja, dan terima kasih.